ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Jadi bisa dikisanin aja bisa nggak? Atau nggak ke Ana gitu? Ana masih dalam kondisi kurang ini. Matinya. Nah itu ya. Baik, alhamdulillah. Ntar kalau Ana kepanasan tolong kipasin ya. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Segala puji bagi Allah Azza wa Jalla yang kembali mempertemukan ana dan antum ikhwah di majelis kali ini, majelis kesekian untuk kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Setelah sebelumnya kita tidak berjumpa sebulan lebih, alhamdulillah kembali kita berjumpa dengan izin Allah, karena Allah dalam rangka beribadah lillahi ta'ala, dan juga semoga kita juga berpisah juga karena Allah. Jadi berjumpa dan berpisah karena Allah Azza wa Jalla. Pada kali ini kita lanjutkan sesuai dengan yang diamanahkan, dan tadi Anda sudah tabayun ke Mas Arif. Sekarang hadis ke-24 dari Al-Arba'in An-Nawawiyah. Betul atau tidak? Jadi 23 sudah selesai ya total ya. Baik, 24. Dan ini hadis yang begitu panjang. Kita hanya membahas sepotong saja, atau mungkin sepertiganya mungkin. Ya, insyaallah taala. Kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, an Abi Dzarr Al-Ghifari radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi an Rabbih azza wa jalla. Jadi dari Abu Dzarr Al-Ghifari radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam riwayat dari Nabi tentang Rabbnya, yaitu menghikayatkan atau meriwayatkan perkataan Allah Azza wa Jalla. Jadi ini hadis qudsi. Ini sebagian masih di Jogja ya. Berapa orang di Jogja? 3. Termasuk Pak Andik, termasuk Pak Andik masih di Jogja, sama Mas Arif, sama 2 orang lagi ya. Baik. Ya, ini hadis qudsi, perkataan Allah Azza wa Jalla. Mumpung gak ada Pak Andik, kita sampai jam 8:30 aja yuk. Taib, kata Allah Azza wa Jalla, ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharrama fala tazalamu. Itu kalimat pertama ya ikhwah. Kata Allah Azza wa Jalla, ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Jadi ini seruan untuk seluruh hambanya.
Apakah ini untuk hamba yang beriman saja atau untuk semua makhluk jin dan manusia? Ya ibadi di sini apakah mencakup ubudiyah ammah atau ubudiyah khassah? Jadi ubudiyah, penghambaan hamba itu ada dua macam. Ada ubudiyah ammah, ada ubudiyah khassah. Ubudiyah ammah itu adalah segala makhluk yang hidup berakal, yang diperintah dan diatur oleh Allah Azza wa Jalla kehidupannya, dari rezekinya, takdirnya. Maka mencakup ubudiyah ammah, ya orang-orang kafir tercakup dalamnya. Mereka juga hamba dari segi keumuman kemakhlukan yang diatur oleh Allah Azza wa Jalla. Ada ubudiyah khassah, yaitu penghambaan yang sifatnya khusus. Ini khusus untuk orang-orang mukmin dari kalangan jin dan manusia. Maka kata Allah dalam hadis qudsi ini, ya ibadi, ini yashmal al-ubudiyah al-'ammah wal khassah, mencakup untuk yang umum dan khusus. Jadi mencakup seluruh dari manusia dan jin. Ya ibadi, seluruhnya. Ya. Allah Ta'ala mengabarkan tentang dirinya sang Khaliq, dirinya yaitu Al-Khaliq. Inni haramtu zulma ala nafsi. Sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman atas diriku. Inni haramtu zulma ala nafsi. Yaitu aku mencegah adanya perbuatan zalim yang aku lakukan. Aku tidak akan melakukan kezaliman kepada siapapun. Itu bersamaan dengan Allah itu ala kulli syai'in qadir. Bersamaan dengan kenyataan bahwasanya Allah Ta'ala Maha Kuasa atas segala sesuatu. Atau mulai kepanasan enggak? Enggak panas kan? Jadi dengan Maha Kuasanya Allah dan bisa melakukan segala sesuatu, Allah Ta'ala terjauhi dari sifat zalim. Lawan sifat zalim apa? Hakim, bijaksana, adil. Ya. Seandainya Allah, bukan seandainya, ini makhluk aja, kita makhluk, ya. Kalau dia tidak bisa berbuat sesuatu, misal seseorang dia nggak punya uang, sudah tua renta, dan dia tidak berzina, itu terpuji nggak? Paham nggak maksudnya? Seseorang tidak punya uang, kemudian bukan mandul, lemah syahwat, impoten, ya. Tidak punya uang, impoten, dan tidak berzina. Ada nggak sesuatu yang spesial? Nggak ada, karena kita pikir ya gimana mau berzina, duit nggak punya, siapa yang mau sama dia? Mungkin kalau aki-aki tua renta mungkin duit banyak, ada lah mungkin yang mau, ya ada lah, ya nini lah minimal lah. Tapi ini udah nggak punya duit, impoten, apa yang diharapkan darinya? Tinggal nunggu wafat aja kan, gitu. Tapi kalau misalnya dia syabab, pemuda, ganteng, duit banyak, dan masih punya birahi yang tinggi, libidonya tinggi, dan dia tidak berzina, menahan diri dari zina, ini terpuji nggak? Terpuji karena dia bisa melakukan itu, tapi dia menahan diri dari keburukan, begitu, ya. Taib, dan Allah Azza wa Jalla walillahil matsul a'la, Allah ala kulli syai'in qadir. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, tetapi Allah Ta'ala dengan kuasanya tidak akan pernah berbuat zalim. Inni haramtu zulma ala nafsi. Aku mengharamkan kezaliman pada diriku, yaitu enggak bakal terjadi kezaliman pada diriku. Maka hadis qudsi ini hujjah bagi siapapun, ikhwan, yang merasa apes di hidupnya. Ya, kadang kita bilang apes amat sih hidup lu, gitu. Udah jatuh ketimpa tangga dan ketimpa orang yang tadi naik tangga, gitu. Belum genteng-gentengnya, ya. Apes banget.
Taib. Pertanyaannya, apakah Allah sedang menzalimi orang ini? Wallahi tidak. Siapapun di antara kita yang menghadapi kesulitan, apapun kesulitannya, seperti apapun, sesulit apapun, sedalam apapun rasanya, ketahuilah bahwasanya Allah tidak sedang menzalimi kita. Ya, Allah enggak menzalimi kita. Lah terus kenapa Allah Ta'ala mentakdirkan hal ini kepada saya? Justru di situ Allah Ta'ala menguji kita. Dan justru mungkin di situ Allah Ta'ala mengangkat derajat kita. Itu saking baiknya Allah Ta'ala. Inni haramtu zulma ala nafsi. Wa ja'altuhu bainakum muharrama. Allah saja yang maha kuasa saja mengharamkan atas dirinya kezaliman. Maka wa ja'altuhu bainakum muharrama. Aku jadikan kezaliman antar kalian itu adalah sesuatu yang diharamkan. Sesuatu yang diharamkan. Karena Allah Ta'ala berfirman, "Wala yadhlimu rabbuka ahada." Allah Ta'ala tidak menzalimi, Rabbmu tidak menzalimi sedikit pun, seorang pun. Wa ma huwa bidzallamin lil 'abid. Allah tidak pernah berbuat zalim kepada hamba. Maka Allah Ta'ala haramkan kezaliman juga secara syar'i pada hamba. Tidak boleh berbuat zalim. Baik. Pengharaman kezaliman ini, pertanyaan Anda nih, pengharaman syar'i atau pengharaman kauni? Saya kata dijawab. Pengharaman yaitu tidak boleh berbuat zalim. Ini pengharaman kan? Ini hukum ya, ini hukum ya. Apa hukum berbuat zalim? Hukumnya apa? Haram. Ini berarti hukum. Hukumnya ini hukum syar'i atau hukum kauni? Ayo, jawab. Ajibu. Bismillah. Apa ini? Udah ada pertanyaan dah? Belum apa-apa udah ditanya aja lah. Apa hukumnya berbuat zalim antar insan? Haram. Dan hukum. Berarti ini hukum syar'i atau hukum kauni? Bedanya apa hukum syar'i? Hukum kauni. Ana ulangi ya, mungkin udah lupa karena udah berapa dekade kita nggak bertemu. Hukum syar'i itu yang haram, mubah, apalagi sunnah, makruh, wajib. Ya. Kalau hukum kauni itu adalah hukum kejadian, yaitu terjadinya sesuatu atau tidaknya, itu hukum kauni. Pikirkan baik-baik. Paham nggak? Kezaliman, zalim terhadap sama insan ini hukum apa? Haram. Hukum apa tuh? Syar'i atau kauni? Syar'i. Taib. Secara hukum kauni kezaliman terjadi atau enggak? Terjadi, banyak. Berarti banyak pelanggaran ya? Banyak pelanggaran. Ya? Ya sama hukum syar'i itu banyak dilanggar gitu loh. Misalnya dilarang berzina, ini hukum apa namanya? Hukum syar'i ya. Tapi secara kenyataan banyak gak? Banyak. Ya. Banyak. Hukum syar'i ada, yaitu larangan berzina, haram berzina. Hukum kauni ya terjadi perzinahan, kezaliman, pelanggaran dan seterusnya. Ini namanya hukum kauni dan hukum syar'i. Oke? Kata Allah, wa ja'altuhu bainakum muharrama. Aku jadikan zalim itu, kezaliman itu haram antar kalian. Ini hukum apa? Syar'i. Ya, hukum syar'i. Nah, kalau misalnya seseorang melakukan kezaliman, berarti dia melanggar enggak? Melanggar hukum apa? Hukum kauni atau syar'i? Melanggar hukum syar'i. Nah, melanggar hukum syar'i itu ada enggak konsekuensinya surga neraka? Ya, ada konsekuensinya. Makanya kata Nabi SAW, inna dhulumat, kata Nabi SAW, az-zulmu zulumatun yaumal qiyamah.
Kezaliman itu adalah kegelapan-kegelapan di hari kiamat. Taib wa ja'altuhu bainakum muharrama. Maka kata Allah, fala tadzalamu. Maka janganlah kalian saling menzalimi satu sama lain. Artinya la yadhlimu ba'dukum ba'dha. Jangan sebagian dari kalian menzalimi sebagian lainnya. Ya. Dan kezaliman itu apa? Zulm itu apa maknanya secara bahasa dan juga secara syariat? Apa? Wad'u syai'i fi ghairi mahallihi. Zulm, kezaliman itu adalah wad'u syai'i fi ghairi mahallih. Meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Ada yang secara bahasa, ada yang secara syar'i. Ya. Kalau misalnya secara kezaliman secara bahasa yang mungkin tidak sampai derajat pelanggaran syar'i, misalnya apa? Apa contohnya coba? Antum jadikan karet, tahu karet yang biasa di pasar buat karet buat karedok ya. Karet dijadiin penghapus. Dulu kan kayak gitu tuh, pernah tuh. Memang bisa, tapi bukan itu fungsinya. Ya kan? Begitu kan? Bukan itu fungsinya. Ya? Kenapa ketawa? Ada apa? Ada sesuatu? Iya. Oh itu ada juga, masya Allah. Antum editor kayak gitu, gimana? Nah itu zalim secara bahasa. Enggak dosa. Santai aja, nggak apa-apa. Pakai nggak apa-apa. Nggak dilarang. Nggak kemudian masuk neraka gara-gara itu, enggak. Terancam kena azab kubur, tidak. Masuk majalah hidayah kena azab kubur gara-gara menjadikan karet penghapusan, nggak ada. Ini zalim secara bahasa karena bukan di situ tempatnya. Ya. Tapi ada zalim yang secara syar'i yang memang itu masuk ke dalam pelanggaran syar'i. Ya. Apa contohnya? Kata Allah Azza wa Jalla, Nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum. Nisa'ukum, nisa. Istri-istri kalian, nisa'ukum harthul lakum, adalah ladang cocok tanam kalian ya. Bagi yang punya, yang enggak punya silakan ikhtiar. Harthul lakum. Fa'tu harthakum anna syi'tum, maka datangilah ladang kalian, terserah kalian mau bagaimana caranya. Gimana? Kadang lihat antum wajahnya kayak gimana ya? Ini baru atau baru? Udah lama? Udah lama, Masya Allah. Antum baru? Lihat, antum baru pertama kali kajian. Oh, waktu itu udah ya. Nggak takutnya baru pertama kali kok langsung disuguhin materi seperti ini gitu. Jadi ketika itu orang Yahudi itu mereka berpemikiran bahwasanya kalau seorang suami menjima istrinya, watak istrinya itu menjima ya, nggak perlu Anda gambarkan kan, melalui belakang, bukan melalui dubur, melalui belakang. Ini insya Allah yang udah nikah ini insya Allah faham, bahkan mungkin dan hafal. Yang belum nikah Allahu a'lam. Ya, itu bagi kata orang Yahudi, kalau dengan cara seperti itu nanti kalau beranak dengan hasil itu maka anaknya matanya bakal juling gitu apa? Gara-gara itu peranakan dengan cara jima yang seperti itu dari belakang, bukan dari dubur ke vagina, cuma dari belakang. Maka dibantah, nisaukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum. Taib, sekarang pertanyaannya, apa hukum melakukan jima terhadap istri melalui belakang, bukan dubur tapi melalui belakang, vagina tapi melalui belakang? Apa hukumnya? Boleh atau haram? Boleh.
Berarti ini zalim tidak? Tidak zalim. Karena itu tetap di tempatnya kan? Berarti tidak zalim, karena zalim itu adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya. Taib, bagaimana kalau misalnya jeruk makan jeruk? Zalim atau tidak? Ini terus cari. Ada yang belewah juga kadang-kadang. Enakan belewah, rasa lebaran itu soalnya. Gimana kok jeruk lawan jeruk? Jeruk makan jeruk. Zalim tidak ini? Zalim karena bukan itu tempatnya. Ya, makanya itu zalim, dilarang. Begitu. Nah, kalau misalnya perempuan dengan perempuan, zalim tidak itu? Zalim. Ya, gimana ya? Tidak pada tempatnya gitu loh. Taib. Oke lah, ya udah. Bukan pedang lawan pedang, bukan perempuan dengan perempuan. Tapi zakar dengan unsa, ya, tapi tidak sah. Zalim atau tidak? Zalim tetap. Lalu mana yang tidak zalim? Yaitu yang istri sah atau budak wanita gitu. Sekarang ada perbudakan. Ya. Fala tadzalamu, janganlah kalian saling menzalimi satu sama lain. Baik. Itu ya definisi zalim apa tadi? Menaruh atau meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Ya. Kalau misalnya kan ada gudang nih, ini kan gudang apa penyimpanan barang kan di situ, banyak tuh stok barang di situ kan. Nah, antum disuruh packing madu di bawah, dikemas di botol gitu, masukin madu ini, masukin mau diracik, ini racik nanti jadi madu versi 250 mili, 250 apa ya? 250 mili apa gram sih? Gram, oh mili enggak, anak biasa parfum soalnya pakai mili soalnya. Iya. Iya, tinggal tunggu ordernya aja, antum udah ada singgungan dari anak sedikit nih mulai ya. Iya. Nah kan itu 250 gram antum. Kan biasanya kalau udah di packing, di stikerin gitu kan, masukin stiker di sini kan ya? Stiker di sini bukan gudang stiker. Benar nggak? Di bawah juga ada. Pokoknya gitulah, pokoknya anak nggak tahu, pokoknya udah jadi fix, jadi madulas botol lah minimal. Antum bawa sebotol kan harusnya antum taruh gudang gitu kan ya? Antum taruh tas. Ini tuh apa? Artinya tuh apa? Ini zalim secara bahasa atau secara syariat? Ntar antum bilang ke Pak Andik, ya kok ketahuan gitu. Loh, kok ada botol madu di ini punya Toifah lagi, ini kamu beli atau gimana? Bapak salah taruh tempat secara bahasa. Iya, mumpung beliau Pak Andi gak ada, mungkin kita ini triknya. Tapi apa itu secara syar'i atau bahasa? Syar'i itu mah, itu maling namanya, nyuri itu. Ya, itu berbuat zalim. Maka mencuri itu zalim. Maka kata Allah Azza wa Jalla, was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalan min Allah. Pencuri laki-laki atau pencuri perempuan, maka potonglah tangannya. Ganjaran hukuman dari Allah Azza wa Jalla. Tapi kata Allah Ta'ala kemudian faman taba min ba'di zulmihi. Nah, siapa yang taubat setelah kezalimannya, makanya ini berarti mencuri itu termasuk kezaliman. Mencuri dengan segala modelnya. Dengan segala modelnya. Apa pencurian yang sekarang banyak terjadi, teman-teman? Korupsi. Seperti apa? Kayak gimana korupsi? Jalanan trotoar atau jalanan milik pemerintah. Kemudian oknum dari pemerintah misalnya, atau oknum aparat menyewakan jalanan itu untuk dagangan orang. Banyak kayak gitu? Banyak. Bayarnya sama siapa? Oknum aparat. Melalui siapa? Melalui preman utusan. Rasul preman gitu. Rasul kan utusan. Preman, iya.
bayarnya melalui mereka. Nanti store ke oknum aparat. Yang kenyang siapa? Oknum aparat. Ya. Makanya kalau misalnya aparat-aparat yang tajir kaya, kemudian banyak kerjaan side job, nah kayak gini-gini modelnya nih, ya wajar kalau misalnya anak-anaknya bandel atau rumah tangga hancur atau ya wajar karena kekayaannya tidak halal. Kira-kira ini zalim atau tidak? Kenapa zalim? Alasannya apa? Zalim secara bahasa atau syar'i jemaah? Syar'i. Jalanan itu fungsinya jalanan, trotoar fungsinya untuk trotoar. Tidak ada jalanan fungsinya atau trotoar fungsinya untuk buka lapak dagangan. Antum coba lihat di daerah mana yang dekat sini. Ya sebenarnya nggak jauh-jauh, Pondok Gede. Dekat dengan sini. Dekat, antum ngesot juga sampai insya Allah 2 jam. Ya kan? Pondok Gede misalnya. Di bundarannya jalan yang panjang, bundaran lingkar gitu. Orang-orang jualan ikan, jualan apa, di mana mereka jualan? Jalanan. Bukan sesuai fungsinya. Ini pasti ini bayarnya ke siapa? Nah, kan gitu. Ke antum? Enggak. Preman, utusan, itu wakil, pakai akad wakalah. Nah, itu mengganggu nggak kira-kira untuk perjalanan manusia, orang pakai naik motor, naik mobil? Mengganggu. Zalim tidak? Zalim. Zalim dari segi apa? Penerapan fungsi trotoar dan jalan raya, dan zalim mempersempit jalan, mempersempit hak orang yang memang punya hak untuk berjalan di situ. Maka kalau kezaliman seperti ini tuh udah terlalu masif, di mana-mana ada dan dilakukan oleh orang-orang oknum aparat, maka ya wajar dong kalau misalnya lebih atas, lebih zalim lagi, lebih bawah juga banyak kezaliman. Karena contohnya banyak. Ya. Maka semua ini dilarang oleh Allah Azza wa Jalla, karena Allah sendiri yang Maha Kuasa itu tidak pernah menzalimi hambanya. Maka hambanya kok malah zalim. Gitu. Taib, kita lanjut. Sekarang mulai menuju ke masalah tazkiyatun nufus. Kata Allah Azza wa Jalla dalam hadis qudsi ini, ya ibadi kullukum dhallun illa man hadaituhu fastahduni ahdikum. Wahai hamba-hambaku, setiap dari kalian itu adalah dhall. Nah, dhall di sini apa nih ya? Illa man hadaituhu, kecuali yang aku beri petunjuk. Fastahduni ahdikum, maka mintalah petunjuk kepadaku, aku akan menunjukkan kalian. Baik, dhal itu ada beberapa makna. Pertama, dhal bisa bermakna jahil atau ghafil. Yang pertama, pahami baik-baik. Dhal bisa bermakna jahil atau ghafil. Jahil itu tidak tahu, ghafil itu enggak ngeh. Ghafil itu enggak ngeh, ghaflah, lalai. Kayak misalnya antum dipanggil, "Hei bang, antum enggak ngeh, ghafil." Ya. Paham bedanya jahil dengan ghafil enggak, ikhwan? Jahil itu enggak tahu. Ghafil itu tahu cuman mungkin enggak ngeh gitu loh. Nah, kalau ada orang misalnya kita lagi jalan nih di pasar, ada orang panggil bang, kita tahu ada orang ngebang gitu loh, ngebang lagi apa namanya, menyeru bang gitu. Iya. Tapi kan kita ya ghafil, kirain bukan kita gitu loh. Ini ghafil namanya. Ada yang jahil sama sekali nggak tahu, bang nggak tahu, nggak dengar, nggak tahu kalau ada suara gitu, nggak tahu ada. Ini yang pertama. Makanya seperti ini bermakna dhal juga, dhal. Yang kedua, dhal maknanya yaitu ta'ih 'anit tariqil mustaqim. Atau bisa juga artinya ta'ih gitu. Ta'ih itu artinya apa? Tersesat. Kesesat. Ya. Tersesat
atau taih atau munharif, artinya munharif bisa. Munharif ya menyimpang, tersesat atau menyimpang. Jadi makna pertama dhal itu bisa maknanya jahil atau lalai. Enggak tahu atau lalai itu bisa dhal. Makna yang kedua yaitu taih atau munharif, tersesat atau menyimpang. Wahai hamba-hambaku, kalian itu semua dhal. Apa makna di sini? Sok silakan. Fadhal. Mana yang pertama atau kedua yang antum pilih? Sesat. Kalian semua sesat, menyimpang. Kecuali yang aku beri hidayah. Taib. Kalau yang mana pertama bisa nggak? Kalian semua itu jahil kecuali yang aku beri petunjuk. Bisa nggak? Bisa juga, sama. Iya. Aslinya manusia itu kalau tanpa petunjuk pasti tidak ngerti dan juga pasti tersesat. Pasti itu. Ya. Baik, tetapi apakah ada manusia yang secara zat dari asalnya itu tidak tersesat? Ada. Siapa mereka? Para nabi dan rasul. Mereka itu berada di atas fitrah sejak awal penciptaan mereka. Ini bedanya dengan kita. Ya, para nabi dan rasul dan juga sebagian orang-orang yang Allah jaga ya, itu berada di atas fitrah. Nabi SAW sejak lahirnya sampai beliau dinobatkan sebagai rasul atau nabi, beliau SAW tidak pernah menyembah berhala. Masih memegang agama Hanifiyah, agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Apakah beliau munharif, taih, tersesat atau tidak? Sebelum menjadi nabi? Tidak. Pernah nggak dengar dai Sunda bilang nabi itu dulunya orang sesat? Pernah dengar? Dengan menafsirkan serampangan terhadap ayat apa? Wa wajadaka dhallan fahada. Dan Allah Ta'ala telah menemukanmu dhallan, berarti sesat dulu. Allah menemukan Nabi Muhammad dalam keadaan tersesat. Jadi dulu orang sesat Nabi Muhammad itu. Katanya gitu. Fahada, maka Allah beri petunjuk. Itu kayak gitu, akhirnya booming kan? Masalah tuh Ustadz itu, Ustadz gaul. Ya. Benar gak penafsiran gitu? Kita alihkan ke tafsiran yang pertama tadi untuk Nabi dan Rasul dan orang-orang yang mulia, yaitu wa wajadaka dhallan. Di sini dhal maknanya apa? Jahil atau ghafil. Pada saat itu kamu tuh tidak tahu atau lalai akan syariat Islam. Kemudian Allah bimbing kamu, gitu. Itu maknanya. Jadi sebelum Nabi SAW jadi Rasul, jadi Nabi itu nggak pernah tahu kelak akan jadi Nabi, nggak tahu akan ada syariat Islam, nggak tahu. Taunya cuma begini aja, agama Hanifiyah yang sesuai dengan Nabi Ibrahim alaihissalam dulunya. Begitu, nggak tahu. Itu maknanya wa wajadaka dhallan fahada. Ya. Begitu juga dengan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Beliau itu nggak pernah menyembah berhala. Beda dengan yang lainnya. Beliau itu tetap di atas fitrah. Beliau tidak memakan yang haram, radhiyallahu anhu. Dan beliau tidak meminum khamar, sama seperti Rasulullah SAW. Beda dengan yang sahabat lainnya dulu suka minum khamar. Jadi masih di atas fitrah. Apakah sebelum Abu Bakar radhiyallahu anhu bertemu Rasulullah SAW masuk Islam, apakah sebelumnya Abu Bakar itu orang sesat? Tidak. Tetapi sahabat-sahabat lainnya seperti Umar bin Khattab, ya iya, itu ketika sebelum masuk Islam ya iya sesat karena dhalnya beliau ini munharif, yaitu menyimpang. Nah, itu bedanya. Kalau kita gimana? Sekarang nih, udah dapat hidayah belum? Kira-kira gimana kita? Ada dapat hidayah, cuman ya ada juga kita masih menyimpang di beberapa sisi, ya atau tidak? Akuin aja, ya.
Kita tahu itu, kita ilmu itu, tapi kita menyimpang di sisi itu, bisa aja gitu. Al-muhim sebenarnya manusia itu gini, kata Nabi SAW, ma min mauludin illa yuladu al fitrah. Tidaklah ada kelahiran kecuali dilahirkan di atas fitrah. Kameramen jangan berisik. Jangan bisik-bisik, kamera putra, jangan bisik-bisik. Nanti anak keluarin antum. Anak keluarin nggak ada yang kameramen nanti. Anak yang repot jadinya. Jangan bikin repot anak. Kata Nabi SAW, ma min mauludin illa yuladu al fitrah. Tidaklah ada kelahiran melainkan dilahirkan di atas fitrah. Kata Allah Ta'ala, fitratullah allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah. Fitrah yang Allah berikan kepada manusia itu tidak berubah. Asalnya manusia itu menyembah Allah Azza wa Jalla. Tetapi muskilahnya sekarang adalah keluarga dan lingkungan. Fa'abawahu yuhawidanihi wa yunassiranihi wa yumajjisanihi. Tapi kedua orang tuanya lah yang membuatnya Yahudi, membuatnya Nasrani, membuatnya Majusi. Tapi berarti asalnya manusia ini kan atas fitrah, betul. Cuman kehidupan dunia ini tidak begitu saja. Orang di atas fitrah sampai tua di atas fitrah. Kalau dia punya orang tua atau lingkungan yang menyesatkan, maka akan sesat dia, munharif, dolal, ala dolalah, akan sesat. Begitu pula dengan kita. Antum bisa lihat diri antum, diri kita sendiri. Mungkin di antara orang-orang tua kita masih mengajarkan khurafat dan mungkin ada yang berjimat dan seterusnya. Tapi alhamdulillah Allah beri hidayah kepada kita ngaji sehingga paham, oh ini nggak boleh. Iya. Semua dari kita berpotensi untuk apa? Sesat, menyimpang, kecuali Allah Ta'ala telah memberikan kita hidayah. Ya, fastahduni ahdikum. Maka mintalah hidayah kepadaku, aku akan memberikan kalian hidayah. Hidayah aja kita minta, ihdinas siratal mustaqim. Fastahduni ahdikum. Mintalah hidayah kepadaku. Jadi untuk hidayah aja kita perlu minta, jemaah, ikhwan. Ya. Untuk petunjuk aja kita perlu minta, petunjuk untuk sesuatu kita perlu minta kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau antum ada kebutuhan sesuatu kepada Allah, antum butuh sesuatu, antum lagi sakit hati, entah karena masalah keluarga atau masalah biologis atau masalah lawan jenis atau masalah pekerjaan, atau antum membutuhkan rezeki tertentu, memang minta sama Allah apa misalnya, ya Allah saya butuh mobil misalnya, atau dan seterusnya, dan kebutuhan. Tapi jangan lupa minta sama Allah Ta'ala hidayah berupa, ya Allah berikan saya hidayah berupa doa-doa yang cocok untuk permasalahan saya. Doa-doa yang cocok untuk permasalahan saya. Doa-doa dari Al-Quran dan Sunnah yang cocok untuk permasalahan saya. Karena doa dari Al-Quran dan Sunnah itu doa yang sangat magnificent dibandingkan doa buatan kita sendiri dengan bahasa sendiri walaupun to the point. Contoh antum to the point apa? Antum pengen beli misalnya mobil, ya Allah rezekikan saya mobil apa gitu yang bisa menampung anak istri saya. Ya boleh minta seperti itu. Tapi mobil kan fungsinya untuk apa? Menyamankan keluarga dan seterusnya. Coba cari doa yang dengan doa itu include di dalamnya mobil dan segala kenyamanan hidup keluarga. Cari apa? Iya. Contoh lain, antum mendapatkan anak antum rewel, bawel, suka nangis, dan tiada hidup tanpa nangis. Kalau nggak nangis nggak hidup dia. Nah kemudian antum dan istri antum sudah terlalu capek dengannya. Ya nggak mungkin dong antum doain, ya Allah hentikanlah nafasnya dia, nggak mungkin antum bilang gitu. Ya, antum minta sama Allah, ya Allah buatlah dia tidak menangis. Kalimat-kalimat dengan bahasa kita Indonesia itu kadang kalau kita udah biasa dengan kalimat sunnah atau Al-Quran sunnah,
Itu kalimat dengan bahasa Indonesia kurang enak kalau doa. Ya. Kemudian antum minta sama Allah, ya Allah, saya minta sama Engkau ya Allah, doa yang bisa menggambarkan keluh kesah saya tentang anak. Iya, apa doanya? Cukup Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun, itu udah mencakup sebenarnya. Sebenarnya ya. Antum kegerahan enggak? Kegerahan enggak? Hah? Ada AC? Masya Allah. Pantesan anak agak kesinian supaya nggak dapat AC-nya. Pantesan antum betah di situ. Antum juga biasanya nggak di situ, Pak. Kok tiba-tiba di situ sekarang? Emang pengennya aja kena AC ya. Ini juga mentang-mentang santri baru di depan, pengen dapat AC. Sorry, cukup itu. Iya, cukup itu beneran. Itu sudah menjamak segala problematika tentang anak. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Iya, beneran. Waj'alna lil muttaqina imama. Itu kalau kita pengen anak kita bertakwa. Sekiranya kita ini betul-betul memahami secara baik ya makna kandungan dari doa dalam Al-Quran dan As-Sunnah, maka kita akan dapati itu sangat luas maknanya. Sangat luas maknanya. Dan itu yang Anda terapkan ikhwan dalam beberapa tahun terakhir ini. Ketika Allah Ta'ala menitipkan ke kalbu anak kesedihan akan sesuatu, keinginan akan sesuatu, maka Anda minta sama Allah, berharap sama Allah, ya Allah, buatlah saya mendapatkan secarik doa dari Al-Quran atau As-Sunnah yang mewakili perasaan saya. Dan selalu Allah berikan, tidak pernah Allah tidak berikan, selalu Allah berikan, ilhamkan doa ini, akhirat tenang dengan doa itu. Coba aja ya, minta sama Allah Ta'ala petunjuk. Fastahduni ahdikum, maka mintalah kepadaku petunjuk, maka aku akan tunjukkan kalian. Begitu jemaah ikhwan ya. Mungkin untuk materi kita sampai situ insyaallah ya, mumpung Pak Andik lagi di luar kota, kita sampai sini aja ya. Cukup kan insyaallah jam 9. Ini ada satu pertanyaan. Ada pertanyaan dari ikhwan? Dimas enggak ada, Dimas lagi enggak ada Pak. Khalas enggak ada Dimas Pak, khalas. Nggak ada kelas. Udah resign. Nggak apa-apa, mungkin walaupun resign, mungkin dia tetap mau ikut kajian sini mungkin. Ada pertanyaan dari ikhwan? Langsung bertanya, fadhol. Ya, bismillah. Ini antum bertanya apa beritahu? Memberitahu. Bertanya ya, karena nadanya standar aja gitu. Jadi takutnya memberitahu. Kalau memberitahu ya anak bener, antum bener tadi bener. Tapi bertanya kan? Ya udah anda jawab kok gitu. Bisa nggak musibah yang menimpa kita itu sebagai efek dari perbuatan dosa kita? Iya. Ya. Dalilnya apa? Dalilnya kata Allah Subhanahu wa taala di surat Asy-Syura ayat 30. Itu jawabannya, cari sendiri ya. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Itu jawabannya. Wa ma asabaka min musibatin wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Dan apa yang menimpa kalian dari musibah
Maka fabima kasabat aidikum, maka itu dengan sebab, bima di sini ba sababiyah, dengan sebab apa yang diperbuat oleh ulah tangan kalian, yaitu perbuatan kalian. Ya. Wa ya'fu an katsir, dan Allah memaafkan banyak. Artinya begini. Tidak semua dosa itu Allah Subhanahu wa taala balas langsung di dunia ini. Ya, paham? Karena kalau semua dosa kita itu langsung Allah balas, habis kita udah mati sekarang. Kata Allah apa di surat Fatir, akhir-akhir paling akhirnya. Walau yu'akhidullahu an-nasa bima kasabu ma taraka 'ala dhahriha min dabbah. Sekiranya Allah taala membalas langsung seluruh perbuatan orang-orang, maka tidak akan Allah sisakan di atas muka bumi ini satu pun yang melata. Ya, begitu. Jadi keburukan, musibah itu efek sebagian dosa kita, sebagiannya lagi yang lain mungkin Allah tunda untuk akhirat, mungkin Allah maafkan. Di surah Ar-Rum kata Allah Azza wa Jalla, "Dhahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi liyudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu." Telah tampak kerusakan di darat, fil barri wal bahr, di darat dan di tepian laut, dengan sebab ulah tangan manusia, maka kasabat aydin nas. Tujuan liyudhiqahum, supaya mereka engeh dan merasakan efek dari ba'dha, sebagian dari apa yang mereka lakukan. Jadi sebagian. Musibah itu efek dari dosa. Tapi tidak semua dosa itu langsung dapat musibah kita, enggak semuanya. Karena kalau semua dosa langsung ditimpali musibah, kita enggak bakal panjang umur semuanya. Hancur kita udah, kelas. Tapi sebagian musibah, sebagian dosa Allah tangguhkan untuk akhirat, dan sebagiannya mungkin Allah maafkan. Syukur-syukur kalau semuanya Allah maafkan. Gimana Pak, Mas? Udah cukup jawabannya atau tidak? Cukup insyaallah? Baik. Ada lagi yang bertanya, ikhwan? Fadhal. Hukum berdagang di trotoar apa, Ustaz? Hukum berdagang di trotoar. Kalau berdagangnya secara install fixed, maka haram sebenarnya. Karena itu tidak sesuai fungsinya. Ya. Begitu. Tapi kalau berdagang dalam artian bertransaksi yang tidak terinstal di atas trotoar, maka itu boleh, karena itu perbuatan, termasuk perbuatan umum yang bebas secara uruf. Paham nggak bedanya, ikhwan? Beda lah antum masang warung di situ dengan antum lagi jalan ngobrol sama teman mempromosikan barang dagangan, beda kan? Ya itu di jalan pun nggak apa-apa itu. Paham nggak sih? Depan Taifah kan jalanan nih. Ya buat motor ya, mobil bisa ya. Oke. Di situ misalnya antum sama warga ngobrol tentang produk Taifah. Ini ada madu bagus, produk baru. Ya, madunya madu Jati Sampurna misalnya. Apa bedanya? Ya, misalnya udah Jati Sampurna lagi misalnya. Ya. Madu Keranggan, ya. Gitu kan? Beda nih, Pak. Kemasannya udah beda. Ya, lebahnya itu kita ternak dengan sebaik-baik peternakan. Tidak ada peternakan sebaik ini, Pak. Benar pokoknya. Wah. Boleh nggak dia ngucapin itu trotoar? Ya boleh. Tapi kalau antum buka stand, bukan trotoar, di jalan depan, buka stand di situ, pluk. Mobil susah masuk, motor susah masuk, warga juga mangkel ngelihatnya. Maka ini gimana? Boleh nggak? Nggak boleh, karena ini menginstal sesuatu yang memang bukan pada tempatnya. Begitu ya? Sekarang bagaimana hukum membeli darinya? Itu dia. Ya. Kalau yang kasusnya tadi cuma ngomong doang itu nggak masalah. Nggak, kasus yang dia warung terinstal di situ padahal kan. Maka itu kata para ulama hukum makruh.
Maka dalam kitab Al-Majmu' Syarah Muhadzab di jilid kesekian anda lupa, tapi bukan versi Imam Nawawinya. Dihikayatkan Imam Ahmad mengatakan dimakruhkan seseorang membeli sesuatu di jalanan. Dimakruhkan seseorang membeli sesuatu di jalanan. Ini ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama berkaitan dengan membeli sesuatu di jalan yang mana itu bukan tempat dagangan. Nah, itu yang tadi makruh. Atau bisa makna kedua, dimakruhkan bagi seorang talibul ilm, orang yang berilmu, untuk jajan di jalanan. Itu di zaman Imam Ahmad itu kurang baik. Kalau sekarang biasa aja. Paham gak? Kayak misalnya antum di tukang bubur. Nah, tukang bubur kan banyak kan di mana? Nah, jalanan. Ya, cuman masalahnya kita nyari tukang bubur yang nggak di trotoar susah, makanya nggak sampai haram. Tapi apakah penghasilannya jadi haram? Tidak. Yang diharamkan apanya sekarang? Yang diharamkan perbuatan menempati bukan pada tempatnya. Tapi transaksinya sah nggak? Sah, makanya halal. Nah, kenapa dimakruhkan untuk yang membeli? Dimakruhkan karena apa? Karena itu seolah-olah menyetujui. Paham nggak di sini, ikhwan? Ya kita sih sebenarnya nggak kepikiran juga kan? Antum kok beli bubur mikirin nggak itu? Enggak. Dan kalau antum ngomong ke tukang bubur juga dia bingung juga. Nah, apa diharamin ya, gitu kan? Nah, terus saya harus jagang di mana kalau bukan di jalanan, kayak gini kan ya? Iya. Susah juga ya. Bersyukur antum bukan tukang bubur. Pedagang madu, bersyukur antum. Begitu rinciannya. Bisa dipahami enggak? Nah, tadi pagi sarapan apa antum? Jangan-jangan bubur. Hah? Kurma? Luar biasa. Kurma sama air doang ya, aswadan. Ya, kurma sama air. Masya Allah, ini mengikuti sunnah Nabi ini, Masya Allah. Iya. Kurma yang warna hitam-hitam itu bukan? Ajwa, Enggak, kalau dilihat dari raut wajah ini kayaknya emang kurma-kurma expired kayaknya antum. Sisa-sisa produk. Transaksinya sah insyaallah kalau misalnya di situ transaksi sah. Iya. Pakai beli misalnya di pasar Keramat Jati beli ikan gitu kan. Sah atau tidak? Ya sah, perdagangannya sah. Karena yang diharamkan bukan bayarnya, bukan perdagangannya, bukan zat jenis akadnya yang diharamkan di sini. Tetapi yang diharamkan perbuatan menempati tempat yang bukan untuk didagang sebenarnya gitu loh, itu aja. Iya, jadi itu urusan dia sebenarnya. Ya kita dimakruhkan karena kita tuh beli di situ seolah-olah kita mendukung dia untuk terus berdagang di situ. Tapi kan kadang-kadang itu kebutuhan primer bahkan kadang-kadang ya kan. Kayak tadi bubur kita nggak nasi kuning, nasi apa? Ya gimana? Ya. Wallahu alam. Semoga Allah beri hidayah lah untuk orang-orang itu. Semoga Allah halalkanlah penghasilan mereka. Penghasilan halal, insyaallah penghasilannya halal. Bismillah. Ya, dan itu tadi ijtihad aja, wallahu alam. Seorang teman masih terbiasa menikmati musik. Ketika dikatakan itu termasuk maksiat, ganti musik dengan Al-Qur'an, zikir, hadis, dia katakan ngantuk kalau dengar murotal. Ini syaitan ini orang. Ya, ini ada syaitannya. Giliran dengar murotal ngantuk, giliran dengar musik langsung keikut gitu. Apalagi kalau tembang kenangan. Ini ada syaitannya ini. Di ruqyah nggak bisa karena emang syaitan dia. Ya. Di ruqyah nggak bisa. Ya. Apain sia ngeruqyah aing? Aing setannya, ayo sia. Mohon nasihatnya Ustadz. Kenapa seorang muslim merasa jenuh ngantuk kalau dengar Al-Quran? Bagaimana solusinya? Rata-rata yang kayak gini ada setannya memang. Yang nggak bisa diruqyah karena dia sudah kena mindset
mindset bahwasanya Al-Qur'an itu nggak ada maknanya atau nggak ngerti dia, dan ya standar aja, nggak ada apa, nggak. Ya, seandainya seseorang mengerti fungsi Al-Quran dan arti dari apa yang dibacakan dari Al-Quran, itu wallahi lagu nggak ada apa-apanya. Lagu nggak ada apa-apanya. Makanya kata sebagian ulama, al-ghina'u ruqyatuz zina. Al-ghina'u ruqyatuz zina. Nyanyian lagu itu adalah ruqyah zina. Ya, yang membuat seseorang itu terinspired untuk berzina atau untuk berkhayal. Itu kalau memang liriknya kan lirik lagu rata-rata apa? Tentang apa, ikhwan? Ya tentang lawan jenis ya rata-rata ya. Bener nggak? Ya adalah mungkin tentang kehidupan, tetapi nggak ada apa-apanya dibandingkan Al-Quran. Coba satu ayat aja. Apa kata Allah? Iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Ngeri itu. Apa artinya? Enggak tahu artinya. Ngerti enggak artinya? Hah? Ngerti apa? Ngerti enggak artinya? Iqtaraba lin-nasi hisabuhum. Masa perhitungan amal manusia itu semakin mendekat. Sementara mereka itu sedang berada dalam kelalaian dan berpaling. Kematian makin dekat, sementara orang-orang itu masih aja lalai, berpaling. Itu satu ayat doang itu. 2 kalimat satu ayat atau satu kalimat bahkan. Wa hum fi ghaflatin mu'ridun itu jumlah haliyah. Satu kalimat. Bandingkan misalnya dengan satu band sudah menelurkan 3 album atau 4 album. Ada enggak yang liriknya itu membuat kita bergetar seperti tadi ayat tadi? Gak ada, paling duhai cinta, ada bintang di langit, apa? Tak gendong kemana-mana, apa sih? Ya kan? Ya, coba. Iya, nggak ada apa-apa yang antum dapatkan dari itu. Tapi mungkin ada selawat, Ustaz, selawat, ya. Kasidahan, kan ya? Langitan. Ya, masya Allah. Santriwati di video klipnya sambil doa-doa kayak gini gitu. Itu semua bid'ah. Ini semua bid'ah. Tidak pernah dicontohkan oleh salafus saleh. Mereka berta'abbud kepada Allah, berzikir dengan cara seperti itu, pakai tamborin, pakai piano. Sekarang apalagi banyak banget itu jenisnya itu selawat. Iya, di modif selawatnya dengan koplo, dengan apa gitu. Ada selawat koplo, ada. Antum ketinggalan zaman sepertinya. Ada itu. Dan kadang di hari raya, di malam takbiran dipakai itu. Dulu kan mungkin dulu masih Allahu Akbar pakai apa? Apa beduk ya? Itu oke lah, masih mending lah ya. Itu paling minimalisnya lah. Itu masih mungkin boleh itu, karena beduk ini seperti gendang, udah gitu doang kan bunyinya, lawas kan. Nah itu di hari raya gitu loh. Itu masih mungkin ada bolehnya mungkin. Tetapi sekarang kan modifnya banyak, ya. Sampai ada lagu sahur versi metal ada sekarang, masya Allah. Nggak tahu ini perkembangan atau kemunduran. Ya, memang orang yang kalau misalnya udah kecanduan musik makin jauh dengan Al-Quran. Barometer gitu aja, nggak bisa bersatu, kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, dalam satu kalbu antara mencintai musik dengan mencintai Al-Quran itu nggak bisa bersatu. Iya, nggak bisa. Mesti nggak bisa berkoalisi, nggak bisa. Iya. Ya, jadi bagaimana tipsnya? Tinggalkan itu musik ya. Menyukai musik itu dari segi apa? Ini perlu tahu juga ya, kawan. Kalau menyukai musik, ada orang menyukai musik karena lagu-lagu khusus, karena itu ada kenangan. Nah ini juga ada setannya juga, bahaya. Ada menyukai musik karena efek pertemanan, komunitas ada. Misalnya komunitas antum, komunitas dangdut misalnya. Ya. Masa anak muda dangdut sih?
komunitas punk misalnya. Iya, punk. Pankreas ya. Komunitas punk. Jadi suka gitu loh. Jadi sumbat dari titik-titik sebab antum suka musik. Kalau antum suka musik karena ada memories, kadang lihat fotonya, buang foto-fotonya, lupakan memori itu, insya Allah mudah, insya Allah. Kalau antum suka musik tersebut karena ada komunitas, maka antum jauhi komunitas itu, insya Allah antum terbantukan untuk menghilangkannya, insya Allah. Ya, yang susah itu kalau emang diajarin dari kecil, udah diajarin joget musik, itu susah itu udah susah. Ya, tapi bisa insya Allah dengan hidayah dari Allah. Ya, jadi Al-Quran nggak akan sebanding. Zikir, hadis memang standar gitu. Tapi bedanya Al-Quran, zikir, hadis itu, kalau kita dengar, simak, jangan cuman simak biasa saja, tapi maknai. Itu sangat baik untuk kehidupan kita. Kalau lagu dimaknai apa coba? Paling liriknya dimaknai, oke, liriknya dimaknai. Ya. Tapi antum perhatikan liriknya, ini hanyalah kalam manusia biasa dan ini kalam omong kosong. Ya, jadi sebaiknya hindari semua ini. Ya, semoga Allah Ta'ala berikan taufik pada yang bertanya dan juga yang tentang orang yang ditanyakan tentangnya. Ya. Kita cukup sampai sini ikhwah sekalian. Semoga bermanfaat. Kira-kira kantor lain menyimak gak kajian ini? Nyimak? Lihat mana? Google Meet. Di mana coba Google Meet-nya? Hah? Oh, jadi ada yang menyimak. Pak Andik juga menyimak. Tak kira nggak nyimak. Tahu gitu nggak? Nah, sebut-sebut dari tadi nama beliau. Ya khair lah. Ya, taib. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.